tidak bisa hadir di Lumajang karena ada urusan ini. Sementara besok kajian malam diliburkan. Yang ketiga, bagi jamaah yang orang selatan Kepala Kiri, di situ ada kotak bila mana sudah berbuat salah besok, minta bantuan dengan sangat supaya kotak dijalankan. Kemudian Bapak pada siang hari ini selaku Wakil Ketua Madrasah Ubaidillah Ahmad Ubaidillah Nasir Nasir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh benar-benar telah meraih kemenangan yang sangat nyata. Jemaah sidang Jumat yang semoga kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah. Wasiat ketakwaan selalu disampaikan dari mimbar ke mimbar, dari khutbah ke khutbah. Namun adakah wasiat ketakwaan itu menambahkan ketakwaan dalam diri kita? Atau ia hanya ucapan belaka yang tidak mempengaruhi sama sekali keimanan di dalam hati? Ataukah ternyata hati kita yang sebenarnya begitu keras? Hati kita yang ternyata begitu keras, sangat sulit untuk menerima nasihat. Maka dengan hadirnya kita di tengah khutbah Jumat seperti ini, semoga dapat melunakkan hati-hati yang keras. Semoga dapat membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Semoga dapat memberikan amalan yang berat di sisi Allah nanti di hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, telah datang riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatu. Sesungguhnya hal yang pertama kali dihitung di hari kiamat di hadapan Allah nanti dari seorang hamba dalam wujud amalnya adalah salatnya. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab, dihitung, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat sebelum amal-amal yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila benar salatnya, apabila bagus salatnya, maka dia telah beruntung dan berhasil masuk ke dalam surga. Namun apabila salatnya kacau, salatnya rusak, salatnya tidak pantas diserahkan kepada Allah,
maka yang seperti ini orang yang akan rugi dan celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat ditampakkan amalan salatnya di hadapan Allah, Allah berfirman, "Unzuru li 'abdi," lihat kepada hambaku ini. Apakah dia punya amalan sunnah untuk menembel salat wajibnya yang kurang? Apakah dia punya salat-salat sunnah untuk menambal salat wajibnya yang banyak kurangnya, banyak tidak khusyuknya? Maka saat dilihat ada amalan sunnah, maka ditambalkan salat wajibnya yang kurang tadi. Lalu demikian seterusnya dengan amal-amal yang lain, hadisnya dengan sanad yang sahih. Allah juga berfirman, "Qad aflahal mu'minun," sungguh benar-benar telah menang orang-orang yang beriman, dijamin dengan surga. Siapa yang dimaksud? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Di akhir dari ayat-ayat, rantaian ayat ini, Allah menyebutkan ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allah menyebutkan ciri-ciri penduduk surga Firdaus dengan ciri-ciri orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini adalah ciri-ciri ahli surga. Maka pertanyakan kepada dirimu, apakah ciri-ciri ini ada di dalam salat-salat yang selama ini kamu lakukan? Khusyuk di dalam bahasa Arab yang artinya adalah takut, tenang, tunduk, patuh dengan rasa hormat dan pengagungan kepada sosok yang dikhusyukkan. Inilah maksud daripada khusyuk. Hatinya pun ikut salat, tidak sekedar gerakan tubuhnya, tidak sekedar ucapan belaka, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar gerakan, tapi hatinya ikut sujud saat tubuhnya sujud. Hatinya tuntut menunduk kepada Allah, bukan sekedar tundukan badan dan gerakan tubuh. Inilah salat yang khusyuk, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, padahal tidak mungkin melihat Allah kecuali nanti di akhirat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun engkau merasa tidak melihat Allah, maka sungguh Allah sedang melihatmu saat salat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salat yang khusyuk ini adalah menjadi perantara seseorang terjaga dari amalan-amalan yang buruk. Terjadi di situ penjagaan dari Allah, sebagaimana kita dapati di dalam Al-Quran, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah dari kemungkaran dan perbuatan keji. Wala dzikrullahi akbar, dan Allah mengingat hambanya lebih besar daripada mengingatnya hamba kepada Allah. Dalam sebagian penafsiran, Allah lebih banyak menyebut hambanya dibandingkan hambanya menyebut Allah. Maka pantaskah salatmu ini sebagai balasan atas nikmat yang Allah berikan kepadamu? Atau sementara ini salatmu sebenarnya tidak pantas kau serahkan kepada Allah, tidak pantas disebut sebagai bersyukur kepada Allah? Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat salatnya para nabi, sebab mereka adalah contoh yang paling utama dalam melaksanakan salat. Diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Ibnu Hajar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk hatiku berada di dalam salat. Salat adalah healing, salat adalah penyembuhan hati bagi hamba yang hilang. Salat inilah
yang menyelesaikan banyak masalah. Oleh karenanya datang dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah, beliau mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi suatu problem dan masalah, beliau pergi untuk melakukan salat. Ada masalah, bukan mencari makhluk terlebih dahulu. Saat Anda sakit, bukan mencari dokter terlebih dahulu. Saat Anda masalah, bukan mencari makhluk terlebih dahulu, tetapi Rasul mengajarkan saat ada masalah, datangi yang menciptakan para makhluk. Datangilah Allah dengan salatmu. Yang pertama muncul dalam pikirannya adalah Allah. Yang pertama yang dia lakukan adalah salat. Ini yang Rasulullah ajarkan. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, ayo tegakkan, ayo berdiri Bilal, kita lakukan salat untuk merasakan ketenangan. Tenangkan diri kita, jiwa kita dengan salat. Demikianlah para nabi terdahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa yakhruna lil adqan yabkun wa yaziduhum khusyu'a." Mereka para orang saleh terdahulu, para nabi dan rasul, mereka menyungkurkan kepalanya, bersujud. Para nabi dari zaman ke zaman berada di atas agama yang sama dengan agamanya Muhammad. Mereka sujud, menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah dalam kondisi menangis dan semakin bertambah khusyuk. Mereka juga yang disebutkan oleh Allah, idza tutsla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah di sisi mereka, mereka tersungkur sujud dalam kondisi menangis. Dalam kondisi menangis, inilah tetesan air mata para nabi. Tidak sama dengan tetesan air matamu. Tetesan mata air para nabi, tetesan air mata mereka para nabi tidak sama dengan tetesan air matamu. Jika kau menangis karena film, jika kau menangis karena urusan dunia, jika kau menangis karena urusan harta dan wanita, mereka menangis karena Allah, takut atas siksa Allah, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Itulah tangisan para nabi. Hati mereka bergetar, bulu kuduk mereka merinding, air mata mereka menangis karena mengingat Allah, bukan mengingat uang dan harta dunia yang hina. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Ibnul Qayyim memberikan perumpamaan yang indah, yang menusuk ke dalam hati setiap mereka yang mendengar nasihat. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa orang yang salatnya tidak khusyuk adalah seperti orang yang menyerahkan pelayan yang mati di hadapan raja, seperti menyerahkan bangkai. Bangkai tidak bisa dimanfaatkan. Pantaskah kamu menyerahkan salatmu selama ini? Ataukah salatmu ini bagaikan hewan kurban yang cacat dan kurus, tidak pantas untuk disembelih? Salatmu selama ini apakah begitu tergesa-gesa, terburu-buru? Kau ingin cepat selesai dari salat dan ingin cepat pergi keluar dari masjid. Apakah seperti ini kualitas salat yang mau kamu berikan kepada Allah? Pantaskah ini diserahkan kepada Allah? Sebagaimana hewan kurban yang cacat dan kurus, tidak sah untuk disembelih, tidak sah untuk dijadikan kurban. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya para ulama mengatakan, orang yang salat bersama dengan sahabatnya, berjajar bersama, salat berjamaah dengan imam yang sama, dengan Al-Fatihah yang sama, dengan salam yang sama, dengan takbir yang sama, tetapi antara dua orang ini bisa jadi pahalanya sejauh langit dan bumi. Satu orang dapat pahala sangat besar, satunya dapat pahala sangat kecil, karena satunya tidak khusyuk, hatinya tidak hadir. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang apabila dia selesai dari salatnya,
tidaklah dicatat baginya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, setengahnya. Kata para ulama, orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan hadir hatinya di dalam sholat. Jika dia hadir hanya 10%, pahala itu 10%. Jika khusyuknya hanya 1 menit, pahala dia 10 menit, 1 menit itu tadi. Dia tidak dapatkan kecuali sesuai kadar kekhusyuan hatinya saat salat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Pesan ketakwaan adalah pesan yang harus senantiasa ditanamkan di dalam diri kita. Dan pesan ketakwaan yang sangat besar adalah berada di dalam salat, khusyuk dalam salatnya. Salat bukan dengan fisiknya saja, salat bukan dengan ucapan mulutnya saja, salat dengan seluruh hatinya. Oleh karenanya, datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid yang sama dan dia salat di sana. Setelah orang tadi salat, dia mengucapkan salam kepada Rasul, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Waalaikumsalam." Rasul mengatakan kepada orang tadi, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Balik kamu, salat lagi karena kamu tadi belum salat. Orang tadi taat, dia ulang salat lagi. Selesai salat dia ucap salam lagi, "Assalamualaikum Rasulullah." Rasul menjawab salamnya dan mengulangi lagi ucapan yang sama. Balik kamu, salat lagi. Kamu tadi belum salat. Orang tadi salat lagi. Setelah dia selesai salat, dia salam lagi kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, Assalamualaikum." Rasul menjawab, "Waalaikumsalam." Rasul mengulangi dengan ucapan yang sama. Balik lagi kamu, salat lagi karena kamu belum salat. Maka orang tadi dengan polosnya menjawab, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu melakukan salat kecuali seperti itu. Memang seperti itu aku bisanya. Maka ajarkan kepadaku bagaimana salat yang benar." Maka kemudian Rasul mengajarkan kepada orang tadi dengan tata cara salat yang benar, yang hadis ini menjadi inti dalil tentang wajibnya tumakninah di dalam salat. Orang tadi dianggap salatnya tidak sah oleh Rasul karena salatnya tergesa-gesa, terburu-buru. Dia ucap Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Tidak pantas Al-Fatihah itu diserahkan kepada Allah. Sebegitu cepatnya kamu membaca Al-Fatihah, sebegitu terburu-burunya kamu sujud dan rukuk tidak kamu sempurnakan. Sama Rasul dikatakan, ulangi lagi salatnya. Salatnya tidak sah karena rukun tumakninah tidak dia lakukan. Rukun tumakninah tidak dia lakukan. Oleh karenanya, datang dalam riwayat yang lain dari Hudzaifah ibn al-Yaman, dia dapati seorang lelaki salat dengan cepat. Salatnya rukuk dan sujudnya dengan cepat, tidak sempurna. Maka Hudzaifah mengatakan, "Kamu belum salat. Seandainya kamu meninggal di atas kondisi seperti ini," kata Hudzaifah, "maka kamu meninggal di atas selain agamanya Muhammad. Ini bukan ajarannya Muhammad. Salatmu tidak sah, maka kamu meninggal dengan kekufuran. Karena kamu dengan salat yang tidak pantas diserahkan kepada Allah." Sebagaimana datang riwayat ini di dalam hadis Sahih Bukhari. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada jamaah semua, mari kita perbaiki salat kita. Apakah pantas salat kita diserahkan kepada Allah nanti di hari kiamat? Sebab Rasul mengatakan seburuk-buruk
pencurian adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana orang mencuri di dalam salatnya? Beliau mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Salatnya tergesa-gesa, salatnya terburu-buru. Anda mau kemana? Anda mau kemana? Salatmu terburu-buru dan tergesa-gesa. Ini apakah pantas Anda menggantinya, menukarnya dengan surga? Apakah pantas dengan ini Anda menjumpai Allah di surganya? Surga Allah itu mahal dan tidak didapat dengan bersantai-santai. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkan salam kepada nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin wa 'anil 'asharatil mubashsharati bil jannati ajma'in wa 'anis sahabati ridwanullahi 'alaihim ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa para leluhur kami, dosa-dosa orang kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Engkau adalah yang mengijabah doa-doa. Ya Allah, Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Begitu juga keluarga kami yang masih belum salat, jadikan mereka salat. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami yang menjaga salat. Jadikan saudara-saudara kami semuanya menjaga salat. Mereka yang saat ini masih belum melaksanakan salat, ya Allah, bimbing mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah agar melaksanakan salat dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah pembersihan pada jiwa-jiwa kami yang kotor dengan dosa-dosa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر.